Geda gede geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Susi Mastuliana, Saya Syafinde Vila Arinta. kami di sini akan menunjukkan video tugas kami dari matkul studi hadis yang berjudul Hadis pada masa kodifikasi abad kedua Hijriah. Selamat menyaksikan. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masa sahabat, penulisan dan pencatatan hadis telah menjadi subjek perdebatan, yang mana pada awalnya Rasulullah telah melarang pencatatan hadis untuk menghindari campurannya dengan Al-Quran, sebuah larangan yang dipatuhi dengan ketat oleh para sahabat. Namun, kebijakan ini berubah pada masa Utsman bin Affan ketika keputusan untuk membuat satu salinan standar Al-Quran menimbulkan ketidakpuasan dan konflik yang mengalihkan fokus dari pembukuan hadis. Konflik politik dan sosial pada masa Ali bin Abi Thalib semakin menghambat proses ini. Masa pembukuan hadis dimulai pada awal abad kedua Hijriah sampai di penghujung abad tersebut. Abad kedua Hijriah merupakan momentum baru bagi perkembangan hadis, di mana hadis yang sebelumnya dipelihara melalui tradisi hafalan yang dilakukan dengan cara pembukuan. Kitab hasil kodifikasi ulama pada masa tersebut yang masih ada sampai sekarang adalah Muwatta karya Imam Malik Ibnu Anas. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apa faktor-faktor yang menjadi pendorong untuk terbentuknya masa kodifikasi hadis ini? Yang kedua itu, siapa sih tokoh penting dalam perubahan sejarah ini dan terbentuknya kodifikasi hadis? Yang ketiga itu, bagaimana perbedaan hadis abad kedua, ketiga, dan keempat? Dan yang keempat, siapa aja tokoh dan karya yang dihasilkan pada masa hadis abad kedua, ketiga, dan keempat ini? Hadis atau tarikh hadis adalah upaya pengumpulan tulisan-tulisan hadis Nabi Muhammad SAW menjadi musnad suci. Kodifikasi hadis dilakukan untuk menjaga dan memelihara hadis Nabi SAW agar tidak musnah dan hilang. Tokoh ulama yang berjasa pada masa kodifikasi hadis pada abad kedua, banyak kitab-kitab yang terkenal yang muncul pada masa itu yang terus bertahan sampai sekarang, antara lain Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas dan Al-Mus'haf karya Imam Syafi'i. Pembukuan hadis ini kemudian dilanjutkan secara lebih teliti oleh imam-imam ahli di bidang hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan lain-lain. Dari jerih mereka inilah kita mengenal kutubut al-sittah atau kitab-kitab yang 6, antara lain Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Nasai, dan al-Tirmidzi. Tidak sedikit pada masa berikutnya dari para ulama yang menaruh perhatian besar pada kutubu al-sittah tersebut beserta kitab Muwatta dengan cara mensyarahinya dan memberi catatan kaki, meringkas atau meneliti sanad dan matan-matannya. Selanjutnya itu sejarah yang melatar belakangi masa kodifikasi hadis. Masa pembukuan hadis dimulai pada awal abad kedua Hijriah sampai dengan penghujung abad tersebut. Nah, abad kedua Hijriah sendiri merupakan momentum baru bagi perkembangan hadis, di mana hadis sebelumnya dipelihara melalui tradisi hafalan dilakukan dengan cara pembukuan. Dan pada abad ke-1 Hijriah, yakni pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, sebagian besar Bani Umayyah, hingga pada akhir abad pertama Hijriah, hadis-hadis Rasulullah berpindah-pindah dan disampaikan dari mulut ke mulut. Masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis berdasarkan kekuatan hafalannya. Nah, perlu diketahui bahwa hafalan mereka dikenal sangat kuat sehingga mampu mengeluarkan kembali hadis-hadis yang pernah direkam dalam ingatan mereka. Nah, sebenarnya ide pembukuan hadis ini pertama kali disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, atau nama lengkap beliau adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam dengan panggilan akrab Abu Hafs, datanglah angin segar yang mendukung kelestarian hadis. Ia banyak dijuluki sebagai khalifah kelima di antara Khulafaur Rasyidin karena kesalehan individual maupun kesalehan sosialnya serta keadilan beliau dalam memimpin negara. Ia dilahirkan di Helwan, Mesir pada tahun 61 Hijriah. Menurut Ibnul Hakam, sebagaimana dikutip oleh Asy-Syalabi, berpendapat bahwa ia dilahirkan di Madinah. Sebelumnya, hadis tersebar dalam lembaran dan catatan sahabat.
semakin luasnya kekuasaan Islam di berbagai negara serta pengaruh di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Munculnya hadis-hadis palsu pada masa Nabi maupun sahabat masih bersifat kolektif individual. Beliau sangat waspada dan sadar bahwa para perawi yang mengumpulkan hadis dalam ingatannya semakin sedikit jumlahnya karena meninggal dunia. Dan beliau khawatir apabila hadis tersebut tidak segera dikumpulkan dan dibukukan, maka hadis-hadis dari perawi tersebut akan lenyap dan kayak gak ada hadis itu lagi. Beliau merasakan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk memelihara perbendaharaan. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz kemudian tergerak hatinya untuk menyelesaikan masalah ini pada tahun 100 Hijriah. Ia memerintah dari tahun 99 sampai 101 Hijriah. Ia mengambil keputusan tentang perintah penulisan hadis yang ditenggarai setelah sebelumnya bermusyawarah dengan para ulama dan memperoleh dukungan dari sebagian besar mereka. Nah, beliau juga mengeluarkan surat perintah kepada seluruh gubernur di wilayah kekuasaannya agar setiap orang yang memiliki hafalan hadis menuliskan dan membukukan supaya tidak ada hadis yang hilang pada masa sesudahnya. Nah, Khalifah juga menginstruksikan kepada gubernur Madinah yaitu Abu Bakar bin Amr bin Hazim untuk membukukan hadis-hadis Nabi dari para penghafal. Dan isi suratnya itu, perhatikan apa yang dapat diperoleh dari hadis Rasul. Lalu tulislah karena aku takut akan lenyap ilmu disebabkan meninggalnya ulama. Dan jangan diterima hadis lain hadis Rasulullah dan hendaknya disebarluaskan ilmu dan diadakan majelis ilmu supaya orang yang tidak mengetahui dapat mengetahui, maka sesungguhnya ilmu itu dirahasiakan. Selain kepada gubernur Madinah tersebut, Khalifah juga menulis kepada gubernur lain agar mengusahakan pembukuan hadis. Khalifah juga secara khusus menulis surat kepada Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab al-Zuhri. Kemudian al-Zuhri memulai usaha pengumpulan hadis sebagaimana perintah Khalifah yang pada akhirnya mengantarkannya menjadi ulama hadis pertama yang membukukan hadis. Pengumpulan al-hadis khususnya di Madinah ini belum sempat dilakukan secara lengkap oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm dan akhirnya usaha ini diteruskan oleh Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri yang terkenal dengan sebutan Ibnu Syihab al-Zuhri. Setelah keberhasilannya upaya al-Zuhri ini, banyak ulama lain yang kemudian berminat mengembangkan ilmu ini dalam arti bukan saja upaya pembukuan hadis yang semata-mata mereka lakukan, akan tetapi dilakukan pula usaha penyeleksian hadis-hadis yang makbul dan mardud dengan menggunakan metode sanad dan isnad. Nah, ada yang namanya itu metode sanad dan isnad. Metode sanad dan isnad adalah metode yang digunakan untuk menguji sumber pembawa berita hadis atau perawi dengan mengetahui keadaan para perawi. Nah, riwayat hidupnya, kapan dan di mana hidupnya, kawan semasanya, daya tangkap dan ingatannya dan lain-lain sebagainya. Ilmu ini kemudian dikenal dengan istilah ilmu hadis jirayah yang kemudian terkenal dengan nama ilmu mustalahul hadis. Setelah generasi Al-Zuhri, Tawinul hadis dilanjutkan oleh Ibnu Juraij, Al-Rabi dan bin Sahih. Dan masih banyak lagi ulama lainnya. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pembukuan hadis dilakukan pada akhir abad pertama Hijriah, yaitu pada akhir pemerintahan Bani Umayyah. Akan tetapi belum begitu sempurna pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yakni pada pertengahan abad kedua Hijriah dilakukan upaya penyempurnaan terhadap ilmu hadis. Dan sejak saat itu mulai nampaklah gerakan secara aktif untuk membukakan ilmu pengetahuan, termasuk diantaranya penulisan serta pembukuan hadis-hadis Rasulullah. Dan banyak kitab yang terkenal yang muncul pada masa itu nih. Nah, yang terus bertahan antara lainnya itu Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas dan Al-Musnad karya Imam Syafi'i. Pembukuan hadis kemudian dilanjutkan lebih teliti oleh imam-imam ahli di bidang seperti Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain. Beberapa faktor yang melatar belakangi gagasan Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis secara resmi diantaranya adalah: yang pertama, sebelumnya hadis tersebar dalam lembaran dan catatan sahabat di mana masing-masing sahabat memiliki catatan sendiri seperti Sahifah Abdullah ibnu Umar, Jabir dan Haman ibnu Munabbih. Yang kedua, pada masa ini, Nabi ataupun masa sahabat, penulisan dan penyebaran hadis masih bersifat kolektif individual, ditambah lagi dengan kemampuan para sahabat yang berbeda-beda dalam menerima hadis. Yang ketiga, dengan semakin luasnya kekuasaan Islam di berbagai serta
di berbagai negara serta memiliki pengaruh besar di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan sebagian benua Eropa. Dan yang terakhir, bermunculannya hadis-hadis palsu terutama setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai pada masa dinasti Umayyah, sehingga kondisi demikian menyebabkan masing-masing dari mereka untuk mendatangkan keterangan hadis yang diperlukan sebagai kebahasaan golongan mereka sebagai golongan yang paling benar. Nah, selanjutnya itu ada metode pembukuan hadis. Yang pertama itu metode masanid. Al-masanid adalah bentuk plural dari sanad, yang maksudnya itu sendiri adalah kumpulan hadis setiap sahabat secara tersendiri, baik hadis sahih, hasan maupun dhaif. Urutan nama sahabat yang terdapat dalam musnad terkadang berdasarkan huruf hijaiyah atau alfabet, sehingga sebagaimana dilakukan oleh banyak ulama, dan ini yang paling mudah dipahami. Dan pada sebagian musnad terkadang hanya terdapat kumpulan hadis salah seorang sahabat saja atau hadis sekelompok para sahabat seperti 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, yang kedua itu ada metode al-ma'ajim. Al-ma'ajim adalah jamak dari mu'jam. Menurut istilah para hadis, al-ma'ajim adalah buku yang berisi kumpulan hadis yang berurutan berdasarkan nama-nama sahabat atau guru-guru penyusun atau negeri sesuai dengan huruf hijaiyah. Dan kitab mu'jam yang terkenal antara lain Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam Al-Saghir karya Abdul Qasim bin Ahmad At-Tabrani, dan Al-Mu'jam Al-Budan karya Abu Ya'la Ahmad bin Ali Al-Mushli. Yang ketiga itu ada metode Al-Jawami. Al-Jawami adalah bentuk jamak dari jami. Jawami dalam karya hadis adalah disusun dalam dan dibukukan pengarangnya terhadap semua pembahasan. Abad ketiga Hijriah merupakan abad keemasan Islam dalam sejarah kodifikasi hadis. Hal itu merupakan efek dari perjalanan panjang dan usaha keras para ulama sebelumnya dalam mencari, menyusun, dan menyeleksi hadis. Pada abad ketiga ini, kodifikasi hadis berkembang dengan signifikan. Berbagai macam metode penyusunan hadis lahir di abad ketiga ini. Tokoh-tokoh besar hadis yang namanya masih harum hingga sekarang seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad merupakan tokoh ulama hadis yang hidup di era ini. Ulang, salah cok, udah potong aja. Perkembangan kodifikasi hadis abad ketiga Hijriah ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Pertama, fitnah yang terjadi di masa itu. Pertarungan pemikiran yang terjadi antara ahli kalam dan ahli hadis menuntut para ahli hadis untuk mengumpulkan hadis-hadis dan mencoba menguraikannya secara benar. Paham kemaklukan Al-Quran yang diprakarsai oleh Mu'tazilah dan diamini oleh Al-Ma'mun merupakan salah satu fitnah terbesar pada abad itu. Kedua, upaya pemalsuan hadis yang dilakukan oleh kaum zindik juga menjadi salah satu masalah besar abad itu. Usaha mereka dalam menjaga eksistensi golongan mereka perlu legitimasi yang bersifat superior, sehingga dengan dasar itu orang-orang percaya bahwa kelompoknya merupakan kelompok yang benar. Ketiga, khurafat yang tersebar di mana dinasti Abbasiyah ini juga menjadi salah satu faktornya. Orang-orang zindik menyebarkan dongeng-dongeng keagamaan kepada orang awam untuk tujuan tertentu. Dalam sujudnya, Nabi Daud alaihi salam menangis sampai air matanya mengairi rerumputan dan menyuburkan rumput itu. Dongeng-dongeng seperti inilah yang akhirnya ikut menodai kemurnian hadis. Sementara itu, pada abad keempat Hijriah ini adalah abad pemisah antara ulama mutaqaddimin yang dalam penyusunan kitab hadis mereka berusaha sendiri menemui para sahabat atau tabi'in penghafal hadis. Kemudian meneliti sendiri dengan ulama mutaakhirin yang usahanya menyusun kitab-kitab hadis. Mereka hanya menukil dari kitab-kitab ulama mutaqaddimin. Di antara fokus ulama abad keempat Hijriah ialah menyalin kitab-kitab sahih seperti Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Sukan, dan Sahih Al-Hikam. Dalam proses memverifikasi dan meriwayatkan hadis, para ulama membutuhkan waktu dan usaha yang sangat panjang karena ulama pada masa-masa terdahulu tidak mengambil referensi dalam meriwayatkan hadis, kecuali dari riwayat lisan mereka tidak hanya tergantung pada kitab-kitab saja, ada yang dengan menyimak atau simak. Berikut adalah beberapa tokoh dan karya hadis yang dihasilkan pada abad ketiga Hijriah. Yang pertama, Imam Bukhari, pendiri gerakan Sahih dan orang pertama yang menyusun kitab hadis dengan model ini. Karyanya adalah Al-Jami'u Sahih Bukhari. Yang kedua, Imam Muslim, karyanya adalah Al-Jami'u Sahih Muslim. Salah satu karya yang paling terkenal Imam Muslim adalah Sahih Muslim. Yang ketiga, Ibnu Majah, karyanya adalah As-Sunan Ibnu Wajah. Yang keempat, Abu Daud, karyanya adalah As-Sunan Abu Daud. Yang kelima, At-Tirmizi, karyanya adalah As-Sunan At-Tirmizi. Yang keenam, An-Nasai, karyanya adalah As-Sunan Nasai. Yang ketujuh, Darimi, karyanya adalah As-Sunan Darimi. Selain itu, beberapa sahabat yang tercatat memiliki catatan-catatan hadis adalah Jabir Ibnu Abdillah, Ali Ibnu Abi Thalib, Abu Hurairah, dan Abdullah bin Umar. Adapun karya-karya yang lahir pada abad keempat ini diantaranya Al-Ilzamat ala Al-Bukhari wal Muslim karya Al-Daruqutni,
Al-Mustadrak ala Al-Sahihain karya Al-Hakim, Minhaj Fisyar Syahih Muslim karya Al-Nawawi, Fath Al-Bari ala Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Anma'wa Al-Taqsim oleh Ibnu Hibban, Al-Musnad oleh Abu Amanah, Al-Mustaqa oleh Ibnu Jarud, Al-Mukhtara oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahid Al-Maqdisi, Ibnu Hibban, dan masih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya itu perbedaan hadis abad kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama, hadis abad kedua atau dikenal sebagai masanya kodifikasi hadis atau pembukuan hadis, yang mana terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dijuluki sebagai Khalifah kelima di antara Khulafaur Rasyidin. Nah, apa sih faktor yang menjadi penyebab dari hadis abad kedua ini? Yang pertama itu sebelum hadis tersebar dalam lembaran dan catatan sahabat, dan yang kedua itu semakin luasnya kekuasaan Islam di berbagai negara serta pengaruh di tiga benua yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Yang ketiga itu munculnya hadis-hadis palsu. Yang keempat itu pada masa Nabi maupun sahabat masih bersifat kolektif individual. Sedangkan hadis pada abad ketiga disebut sebagai hadis abad keemasannya Islam dalam sejarah kodifikasi hadis. Pada abad ketiga, hadis berkembang signifikan dan berbagai macam metode hadis lahir pada abad ini. Hal ini terjadi karena faktor yang pertama, fitnah yang terjadi pada masa itu. Yang kedua, upaya pemalsuan hadis yang dilakukan kaum zindik. Yang ketiga itu kufarat yang tersebar di masa dinasti Abbasiyah. Dan sedangkan yang hadis pada abad keempat itu sebagai abad pemisah ulama mutaqaddimin yang dalam penyusunan kitab hadis mereka berusaha sendiri menemui para sahabat atau tabi'in. Pada abad ini difokuskan untuk menyalin kitab-kitab sahih, merangkai kitab-kitab sunan serta memverifikasi dan meriwayatkan hadis. Ketiga hadis tersebut ya dapat kita lihat perbedaannya dan latar belakang serta faktor yang mempengaruhinya munculnya hadis pada abad itu. Disitulah perbedaan yang dapat kita lihat dari ketiga hadis tadi. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama itu kodifikasi hadis adalah pembukuan sebuah hadis agar hadis tidak lenyap seiring berjalannya masa. Pembukuan hadis pertama kali pada abad kedua. Awalnya ide ini disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada zamannya dan dilaksanakan pada abad kedua oleh Khalifah kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dan metode pembukuan hadis ini ada 3, Masanid, Al-Ma'ajim, Al-Jamawi, dan banyak karya yang terkenal pada masa ini. Dan faktor penyebab terjadinya kodifikasi hadis ini dikarenakan hadis yang tersebar itu secara lembaran memungkinkan dapatnya hilang gitu. Dan yang kedua itu dikarenakan munculnya hadis-hadis palsu. Dan yang ketiga itu luasnya kekuasaan Islam yang tersebar di 3 benua yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Dan yang keempat itu pada masa Nabi maupun sahabat masih bersifat kolektif. Nah, perbedaannya pada hadis abad ketiga dan keempat adalah hadis pada abad ketiga itu masa keemasan Islam dalam sejarah kodifikasi hadis. Banyak tokoh besar yang lahir seperti Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Sedangkan faktornya itu dikarenakan fitnah, pemalsuan hadis, dan kufar yang tersebar. Sedang hadis keempat disebut sebagai abad pemisah ulama mutaqaddimin yang dalam penyusunan hadis kitab mereka berusaha sendiri menemui para sahabat dan tabi'in, dan pada abad ini difokuskan untuk menyalin kitab sahih, merangkai kitab-kitab sunan. Nah, sekian materi dari kami teman-teman.